Sosok Sarifah Suraidah, istri dari Gubernur Kalimantan Timur, Kaltim, Rudi Masud, menjadi sorotan publik karena gayanya yang nyentrik. Melalui akun Instagram pribadinya, Sarifah kerap membagikan potret diri dengan dress panjang bercorak bunga, perhiasan mewah, serta topi lebar yang membuatnya tampil beda. Penampilan ini membuat banyak warganet menyamakannya dengan wanita bangsawan Belanda atau bangsawan Eropa zaman dulu. Melansir Tribun News pada Sabtu 28/2/2026, Sarifah lahir di Balikpapan pada 1 Januari 1981. Sebelum terjun ke politik, ia merupakan seorang pengusaha sukses yang menjabat sebagai pemimpin di PT Barokah Agro Perkasa selama hampir 1 dekade, 2014-2023. Karier politiknya memuncak saat ia resmi dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 dari fraksi Partai Golkar. Ia maju dari Dapil Kalimantan Timur untuk menggantikan posisi suaminya yang memilih berkompetisi dalam pemilihan gubernur. Di internal partai, Sarifah juga memegang posisi strategis sebagai Ketua Ikatan Istri Partai Golkar Kaltim. Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud, viral karena enggan menggunakan mobil dinas murah seperti Kijang karena terkesan miskin. "Jangan saya disuruh pakai Kijang, jangan direndahkan masyarakat Kaltim ini seolah-olah miskin banget gitu loh," kata dia dikutip dari Tribun Kaltim, Selasa 24/2/2026. Polemik ini berawal dari pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur yang anggarannya mencapai 8,5 miliar. Mobil tersebut hingga saat ini masih belum diketahui pasti mereknya. Akan tetapi, spesifikasi dan anggarannya telah terpajang dalam sistem Inaprok Pemprov Kaltim, yakni berjenis SUV hybrid dengan spesifikasi mesin 2996 cc bertenaga 434 HP yang didukung kapasitas baterai 38,2 kWh serta penggerak listrik 140 kW bertorsi 620 Nm. Terkait pengadaan mobil bernilai miliaran itu, Rudi Masud digeruduk oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat, Aliansi Geram, pada Senin 23/2/2026. Menanggapi pertanyaan mahasiswa soal mobil tersebut, Rudi Masud mengajak semua pihak untuk tabayun dan jangan suuzon, terlebih di bulan puasa. "Kami di Kalimantan Timur sampai hari ini belum ada mobil dinas dari Pemprov Kaltim untuk Kalimantan Timur yang ada di Jakarta," ujar orang nomor 1 di benua etam itu. Rudi bilang, ada aturan main soal standar mobil dinas pejabat daerah yang merujuk pada Permendagri nomor 7 tahun 2006. Aturan tersebut menetapkan batas maksimal kapasitas mesin untuk jenis sedan adalah 3000 cc, sedangkan untuk jenis Jeep maksimal 4200 cc. Mobil yang diadakan pun, kata Rudi, masuk dalam koridor aturan tersebut dengan kapasitas 3000 cc. Selain itu, Rudi menegaskan Kalimantan Timur memiliki posisi strategis sebagai etalase Indonesia yang menjadi perhatian nasional bahkan internasional seiring keberadaan ibu kota Nusantara. "Ingat, Kalimantan Timur ini etalase Indonesia," ujarnya. Ia menambahkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sering menerima tamu dari berbagai penjuru, mulai dari Sabang sampai Merauke hingga tamu dari kancah global. Oleh karena itu, kata dia, standar fasilitas yang digunakan harus mencerminkan martabat daerah agar tidak dipandang sebelah mata oleh pihak luar. Ia kembali menekankan bahwa unit kendaraan tersebut memang tidak ditempatkan di daerah, melainkan untuk menunjang kedinasan di ibu kota agar setara dengan standar protokol di sana. "Hari ini mobil Pemprov Kaltim tidak ada mobilnya di sini, yang ada cuma di Jakarta. Kalau di Jakarta disesuaikan dong," pungkasnya.